Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Basis Data Sistem Informasi Penjualan Barang yang beranggotakan kelompok Afif Murtado, Aji Aidil Adha, Muhammad Hairul Iksan, saya sendiri Muhammad Ihsan Asfari, dan Syahrul. Basis Data Sistem Informasi Penjualan Barang. Deskripsi. Suatu sistem informasi yang baik harus memiliki komponen basis data yang handal dan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Basis data merupakan komponen yang penting dalam sebuah sistem informasi modern. Sebagian besar sistem informasi dewasa ini hampir semuanya menggunakan Relation Database Management System atau disingkat RDBMS. Minimarket merupakan jenis usaha yang berorientasi pada laba, dengan pengolahan data secara terkomputerisai. Barang yang telah dijual mampu diketahui secara cepat, beserta keuntungannya. Baik, saya serahkan kepada anggota kelompok saya, Syahrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Metodologi. Penelitian dilakukan pada minimarket dengan tahapan pelaksanaan penelitian meliputi. Poin pertama, identifikasi masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian dilakukan identifikasi masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Poin kedua, survei di tempat penelitian. Penelitian dilanjutkan dengan melakukan survei tentang aktivitas penjualan minimarket. Poin ketiga, studi literatur. Digunakan untuk mempelajari teori dasar pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti. Poin keempat, pengumpulan data didapat dengan tempat penelitian. Lanjut. Temuan dan pembahasan. Berikut ini adalah contoh gambaran proses bisnis yang terjadi pada minimarket ABC Sidareja. Figur 1. Proses bisnis minimarket ABC Sidareja. Dari proses bisnis yang ada terjadi aktivitas kegiatan yaitu pelanggan membeli barang di minimarket. Kemudian kasir melayani, menjual barang dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan kepada pemilik minimarket. Penyajian barang atau bagian gudang akan memesan barang setelah memastikan keadaan stok barang. Pemasok menyuplai barang setelah bagian gudang atau penyediaan barang. Memesan barang sesuai kebutuhan minimarket. Penyediaan barang atau bagian gudang akan memesan barang setelah memastikan keadaan stok barang. Pemasok menyuplai barang setelah bagian gudang atau penyediaan barang memesan barang sesuai kebutuhan minimarket. Lanjut. A. Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut ini adalah contoh ER diagram sederhana dari proses bisnis yang ada. Lanjut. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Haji Aidilada. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lanjut. Figur 3. Diagram RD setelah dikembangkan. Atribut entitas. Dari diagram yang telah dibuat terdapat entitas-entitas yang memiliki atribut-atribut, yaitu antara lain. Pertama, pelanggan. Atribut pelanggan ialah ID pelanggan, nama, alamat, telepon. Kedua, barang. Barang adalah kode barang, nama barang, dan satuan. Poin ketiga, detail barang. Atribut detail barang adalah kode barang, nomor supply, dan harga jual. Poin keempat, pemasok. ID pemasok, nama, alamat, telepon. Poin kelima, pembelian. Atribut pembelian ialah nomor beli,
tanggal beli, ID pelanggan. Poin ke-6, detail pembelian. Atribut detail pembelian adalah nomor beli, kode barang, jumlah beli. Poin ke-7, penyuplaian. Atribut penyuplaian adalah nomor suplai, tanggal suplai, dan ID pemasok. Detail penyuplaian. Atribut detail penyuplaian adalah nomor suplai, kode barang, harga, jumlah suplai. Barang rusak ialah kode barang, nomor suplai, jumlah barang. Oke, lanjut. C. Perancangan struktur tabel. Pertama, nama tabel. Barang, primary key, adalah kode barang. Break in-nya tidak ada. Tabel 1, tabel barang. Nama file yang pertama, kode barang. Tipe datanya adalah char, panjangnya 5. Nama file poin kedua adalah nama barang, varchar, dan panjangnya 30. Poin ketiga, nama filenya satuan. Tipe datanya varchar dan panjangnya 15. Tabel 2, nama tabel. Detail barang. Primary key-nya tidak ada. Pre-in-nya kode barang, nomor suplai. Tabel 2. Tabel 2, tabel barang. Poin pertama, nama filenya kode barang. Tipe datanya char, panjangnya 5. Poin kedua, nama filenya nomor suplai. Tipe data char, panjangnya 6. Poin ketiga, nama filenya harga jual. Tipe datanya double, panjangnya tidak ada. Poin ketiga, nama tabel, pelanggan, primary key-nya tidak ada. Pre-in-nya kode barang, nomor suplai. Tabel 3, tabel pelanggan. Nama file poin pertama ID pelanggan. Tipe datanya adalah char, panjangnya 5. Nama filenya poin kedua, nama, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Poin ketiga, nama filenya alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 60. Nama file poin keempat adalah telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Tabel keempat, pemasok. Primary key-nya ID pemasok. Foreign key-nya tidak ada. Nama file poin pertama adalah ID pemasok. Tipe datanya char dan panjangnya 5. Poin kedua, tabel 4. Nama filenya nama, tipe datanya varchar, dan panjangnya 30. Nama file poin ketiga adalah alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 60. Poin keempat, nama filenya adalah telepon, tipe datanya varchar, dan panjangnya 15. Mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Afif Murtado. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang kelima, nama tabel itu adalah pembelian. Primary key-nya itu nomor beli dan foreign key-nya itu ID pelanggan. Di sini terdapat contoh dari tabel 5. Ada 3 nama field yaitu nomor beli, tanggal beli, dan ID pelanggan dengan tipe data yang berbeda yaitu char dan date. Untuk panjangnya terdapat 2 yaitu nomor panjang 6 dan 5. Next. Nomor 6. Untuk nama tabelnya itu adalah detail pembelian. Primary key-nya itu tidak ada. Dan
foreign key-nya itu ada 2, nomor beli dan kode barang. Tabel 6, tabel 6. Dan ini untuk contoh dari tabel 6, terdapat 3 nama field yaitu nomor beli, kode beli, dan jual beli. Dan terdapat 2 tipe data yang itu char dan INT, dan untuk panjangnya itu ukuran 6 dan 5. Lanjut. Yang ketujuh itu nama tabelnya penyuplaian. Primary key-nya itu nomor supply dan foreign key-nya itu ID pemasok. Dan ini untuk contoh tabel ketujuh, nama field-nya ada 3, nomor supply, tanggal supply, dan ID pemasok. Untuk tipe datanya itu terdapat 2 tipe data, yaitu tipe char dan date. Dan untuk panjangnya itu ada 6 sama 5. Lanjut. Yang kedelapan, nama tabelnya itu detail penyuplaian. Primary key-nya itu tidak ada. Dan foreign key-nya itu ada 2, nomor supply dan kode barang. Dan ini untuk contoh dari tabel ke-8, ada 4 nama field, yaitu nomor beli, tanggal beli, harga supply, dan jual supply. Untuk tipe datanya terdapat 4 jenis, yaitu terdapat 3 jenis, yaitu char, double, dan INT. Dan untuk panjangnya itu terdapat 2, yaitu 6 sama 5. Lanjut. Dan untuk yang terakhir, ada nama tabelnya itu barang rusak, primary key-nya itu tidak ada, dan foreign key-nya itu ada 2, kode barang dan nomor supply. Dan ini untuk tabel nomor 9, terdapat 3 nama field, kode barang, nomor supply, dan jual rusak. Tipe datanya itu ada 2, yaitu tipe char dan INT, dan panjangnya ada 2. Untuk kode barang terdapat 5 dan nomor supply itu 6. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Khairul Iksan. Ya, terima kasih untuk Saudara Murtado yang telah diberikan untuk saya presentasi. Ya, yang terakhir ada D, normalisasi. Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel tal yang menunjukkan MCT dan relasinya. Dan salah satu alasan membuat normalisasi yaitu memastikan bahwa model dan relasinya dapat berjalan dengan baik. Dan yang ini yang terakhir adalah figur keempat, relasi antar tabel. Conclusionnya, yang pertama, pemahaman terhadap proses bisnis dari suatu sistem yang akan dibuat sangat memudahkan dalam perancangan basis data secara konseptual. Yang kedua, dari proses bisnis di atas bisa diterjemahkan ke dalam pembentukan diagram ERD. Yang ketiga, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama belum tentu memiliki diagram ERD yang sama, tergantung proses bisnis yang berjalan di dalam perusahaan tersebut. Ya, dan Oke. ini terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dapat record.
Kasih mati dulu dong Syarul. Kasih mati suaramu Syarul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Basis Data Sistem Informasi Penjualan Barang yang beranggotakan kelompok Afif Murtado, Aji Aidil Adha, Muhammad Hairul Iksan, saya sendiri Muhammad Iksan Asfari, dan Syahrul. Basis data sistem informasi penjualan barang. Deskripsi. Suatu sistem informasi yang baik harus memiliki komponen basis data yang handal dan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Basis data merupakan komponen yang penting dalam sebuah sistem informasi modern. Sebagian besar sistem informasi dewasa ini hampir semuanya menggunakan Relation Database Management System atau disingkat RDBMS. Minimarket merupakan jenis usaha yang berorientasi pada laba dengan pengolahan data secara terkomputerisai. Barang yang telah dijual mampu diketahui secara cepat beserta keuntungannya. Baik, saya serahkan kepada anggota kelompok saya, Syahrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Metodologi. Penelitian dilakukan pada minimarket dengan tahapan pelaksanaan penelitian meliputi. Poin pertama, identifikasi masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian dilakukan identifikasi masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Poin kedua, survei di tempat penelitian. Penelitian dilanjutkan dengan melakukan survei tentang aktivitas penjualan minimarket. Poin ketiga, studi literatur. Digunakan untuk mempelajari teori dasar pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti. Poin keempat, pengumpulan data didapat dengan tempat penelitian. Lanjut. Temuan dan pembahasan. Berikut ini adalah contoh gambaran proses bisnis yang terjadi pada minimarket ABC Sidareja. Figur 1. Proses bisnis minimarket ABC Sidareja. Dari proses bisnis yang ada terjadi aktivitas kegiatan yaitu pelanggan membeli barang di minimarket. Kemudian kasir melayani, menjual barang dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan kepada pemilik minimarket. Penyajian barang atau bagian gudang akan memesan barang setelah memastikan keadaan stok barang. Pemasok menyuplai barang setelah bagian gudang atau penyediaan barang. Memesan barang sesuai kebutuhan minimarket. Penyediaan barang atau bagian gudang akan memesan barang setelah memastikan keadaan stok barang. Pemasok menyuplai barang setelah bagian gudang atau penyediaan barang memesan barang sesuai kebutuhan minimarket. Lanjut. A. Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut ini adalah contoh ER diagram sederhana dari proses bisnis yang ada. Lanjut. Selanjutnya saya berikan kepada saudari Aji Aidilada. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lanjutkan. Figur 3. Diagram RD setelah dikembangkan. Atribut entitas. Dari diagram yang telah dibuat terdapat entitas-entitas yang memiliki atribut-atribut, yaitu antara lain. Pertama, pelanggan. Atribut pelanggan ialah ID pelanggan, nama, alamat, telepon. Kedua, barang. Barang adalah kode barang, nama barang, dan satuan. Poin ketiga, detail barang. Atribut detail barang adalah kode barang, nomor supply, dan harga jual.
Poin keempat, pemasok. ID pemasok, nama, alamat, telepon. Poin kelima, pembelian. Atribut pembelian ialah nomor beli, tanggal beli, ID pelanggan. Poin keenam, detail pembelian. Detail pembelian adalah nomor beli, kode barang, jumlah beli. Poin ketujuh, penyuplaian. Atribut penyuplaian adalah nomor suplai, tanggal suplai, dan ID pemasok. Detail penyuplaian. Atribut detail penyuplaian adalah nomor suplai, kode barang, harga, jumlah suplai. Barang rusak ialah kode barang, nomor suplai, jumlah barang. Oke, lanjut. C. Perancangan struktur tabel. Pertama, nama tabel. Barang, primary key, adalah kode barang. Break in-nya tidak ada. Tabel 1, tabel barang. Nama field yang pertama, kode barang. Tipe datanya adalah char, panjangnya 5. Nama field poin kedua adalah nama barang, varchar, dan panjangnya 30. Poin ketiga, nama fieldnya satuan. Tipe datanya varchar dan panjangnya 15. Tabel 2, nama tabel. Detail barang. Primary key-nya tidak ada. Pre-in-nya kode barang, nomor suplai. Tabel 2. Tabel 2, tabel barang. Poin pertama, nama fieldnya kode barang. Tipe datanya char, panjangnya 5. Poin kedua, nama fieldnya nomor suplai. Tipe data char, panjangnya 6. Poin ketiga, nama fieldnya harga jual. Tipe datanya double, panjangnya tidak ada. Poin ketiga, nama tabel, pelanggan. Primary key-nya tidak ada. Pre-in-nya kode barang, nomor suplai. Tabel 3. Tabel pelanggan. Nama field poin pertama ID pelanggan. Tipe datanya adalah char, panjangnya 5. Nama fieldnya poin kedua, nama. Tipe datanya varchar, panjangnya 30. Poin ketiga, nama fieldnya alamat. Tipe datanya varchar, panjangnya 60. Nama field poin keempat adalah telepon. Tipe datanya varchar, panjangnya 15. Tabel keempat, pemasok. Primary key-nya ID pemasok. Foreign key-nya tidak ada. Nama field poin pertama adalah ID pemasok. Tipe datanya char dan panjangnya 5. Poin kedua, tabel 4. Nama fieldnya nama. Tipe datanya varchar dan panjangnya 30. Nama field poin ketiga adalah alamat. Tipe datanya varchar, panjangnya 60. Poin keempat, nama fieldnya adalah telepon. Tipe datanya varchar dan panjangnya 15. Mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Habib Murtado. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang kelima, nama tabel itu adalah pembelian. Primary key-nya itu nomor beli dan foreign key-nya itu ID pelanggan. Di sini terdapat contoh dari tabel 5. Ada 3 nama field yaitu nomor beli, tanggal beli, dan ID pelanggan dengan tipe data yang berbeda yaitu char dan date.
Untuk panjangnya terdapat dua, yaitu nomor panjang 6 dan 5. Next. Nomor 6. Untuk nama tabelnya itu adalah detail pembelian. Primary key-nya itu tidak ada. Dan foreign key-nya itu ada dua, nomor beli dan kode barang. Tabel 6, tabel 6. Dan ini untuk contoh dari tabel 6, terdapat 3 nama field, yaitu nomor beli, kode beli, dan jual beli. Dan terdapat 2 tipe data, yang itu char dan INT, dan untuk panjangnya itu ukuran 6 dan 5. Lanjut. Yang ketujuh itu nama tabelnya penyuplaian. Primary key-nya itu nomor supply dan foreign key-nya itu ID pemasok. Dan ini untuk contoh tabel ketujuh, nama field-nya ada 3, nomor supply, tanggal supply, dan ID pemasok. Untuk tipe datanya itu terdapat 2 tipe data, yaitu tipe char dan date. Dan untuk panjangnya itu ada 6 sama 5. Lanjut. Yang ke-8, nama tabelnya itu detail penyuplaian. Primary key-nya itu tidak ada. Dan foreign key-nya itu ada 2, nomor supply dan kode barang. Dan ini untuk contoh dari tabel ke-8, ada 4 nama field, yaitu nomor beli, tanggal beli, harga supply, dan jual supply. Untuk tipe datanya terdapat 4 jenis, yaitu terdapat 3 jenis, yaitu char, double, dan INT. Dan untuk panjangnya itu terdapat 2, yaitu 6 sama 5. Lanjut. Dan untuk yang terakhir, ada nama tabelnya itu barang rusak. Primary key-nya itu tidak ada. Dan foreign key-nya itu ada 2, kode barang dan nomor supply. Dan ini untuk tabel nomor 9, terdapat 3 nama field, kode barang, nomor supply, dan jual rusak. Tipe datanya itu ada 2, yaitu tipe char dan INT. Dan panjangnya ada 2. Untuk kode barang terdapat 5 dan nomor supply itu 6. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Khairul Iksan. Ya, terima kasih untuk Saudara Murtado yang telah diberikan untuk saya presentasi. Ya, yang terakhir ada D, normalisasi. Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel tal yang menunjukkan entity dan relasinya. Dan salah satu alasan membuat normalisasi yaitu memastikan bahwa model dan relasinya dapat berjalan dengan baik. Dan yang ini yang terakhir adalah figur keempat, relasi antar tabel. Conclusionnya, yang pertama, pemahaman terhadap proses bisnis dari suatu sistem yang akan dibuat sangat memudahkan dalam perancangan basis data secara konseptual. Yang kedua, dari proses bisnis di atas bisa diterjemahkan ke dalam pembentukan diagram ERD. Yang ketiga, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama belum tentu memiliki diagram ERD yang sama, tergantung proses bisnis yang berjalan di dalam perusahaan tersebut. Ya, dan Oke. ini terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Record.